sudah ambil snack boleh kembali ke tempat duduknya. Kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang mungkin yang masih ada di luar boleh ikut bergabung. Umur boleh puluhan, tapi semangat harus belasan. Setuju? Setuju. Karena yang hadir pada malam hari ini adalah fasilitator luar biasa, ya, yang akan membawa keceriaan dan sukacita pasti di lingkungan masing-masing. Dan kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Tadinya saya mau mengajak dulu untuk bernyanyi, tapi masih ada beberapa yang masih makan. Oke, saya kasih waktu lagi lah. Gitu ya. Dikunyah dulu, jangan langsung ditelan dulu. Oke. Yuk, saya kasih waktu lah ya, 3 menit lagi cukup lah ya, untuk makan dulu sebelum kita bergoyang-goyang sedikit gitu, supaya tidak terlalu dingin. Di depan boleh, harus masih kosong. Oke, Bapak Ibu boleh menempati tempat duduk paling depan, yang di belakang. Siap. Masih pada menikmati snacknya rupanya ya. Siap nggak Bapak Ibu? Sore hari ini kita akan mulai acara kita. Tapi sebelum kita mulai, saya mau mengajak dulu Bapak Ibu untuk bermain sedikit games biar semakin semangat. Ya? Boleh dong kita bangkit berdiri yuk? Boleh? Kita akan mulai. Oke. Kita mau main games sedikit supaya ada pergerakan gitu ya. Karena ini adalah jam-jam rawan, gitu katanya ya. Kalau jam-jam rawan, jadi kita harus sedikit agak memelekkan mata. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sini adalah yang menantikan bulan PKSN, gitu ya. Merindukan bulan PKSN, gitu. Anggaplah begitu ya, karena semua yang dulu adalah fasilitator. Oke, kita akan bermain games. Nama gamesnya adalah Ayah Ibu Tono Tini, tahu kan? Udah dengar belum? Udah pernah main belum? Ayah Ibu Tono Tini. Oke. Jadi gini, saya akan naik ya. Bapak Ibu akan melakukan gerakan dan saya akan bernyanyi, gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau saya bilang ayah, gerakannya ke depan. Tangannya ke pinggang dulu deh, tangan ke pinggang. Kalau saya bilang ayah, ke depan. Kalau saya bilang ibu, ke belakang. Kalau saya bilang Tono, ke kanan. Kalau saya bilang Tini, ke kiri. Bisa? Ulang. Ayah, ibu, Tono, Tini. Hebat, benar ya? Hati-hati Tono Tininya ya. Saya akan bernyanyi lagu. Nanti isinya semua tentang ayah, ibu, Tono, dan Tini. Jadi Bapak Ibu semua yang harus bergerak ya. Oh udah ketawa. Lumayan kalau masalah. Oke ya. Saya akan mulai bernyanyi. Saya akan coba dulu melihat gerakannya. Siapa yang masih salah putarannya? Kita di depan baru ya. Siap? Oke. Ayah dan ibu bersama Tono dan Tini. Aman. Tini dan Tono bareng sama ayah. Ibu memanggil ayah, 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 ayah. Yang sebelah sini udah goyang-goyang. Ayah memanggil Tini juga Tono. Oke, aman. Karena nadanya masih sedikit. Sekarang agak lebih cepat. Yang di belakang sebelah sini aman? Sepertinya sudah mulai oke. Oke, siap ya? Lebih cepat lagi. Saya akan lihat dari atas. Siap? Ayah dan ibu, Tono serta Tini. Tini dan Tono, ayah bersama ibu. Ibu, Tono, Tono, Tono. Mulai Tono dan Tini bingung gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Lumayan gitu ya.
sukacitaku. Oke. Gambarnya. Nah, tepuk tangan yuk. Oke. Ayo. Boleh diperbesar gambarnya? Ada gerakannya ya, cepat ya. Sukacitamu mengalir. Harus lebih keras dari YouTube. Oh yes. Aku sukacitamu. Ayo gerakannya. Yes. Menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Cici Maria Arlita Devi Chandra. Terima kasih. Gak salah, isi pergi YouTube ya. Oke, silakan Ci. Bapak Ibu yang dikasih, mari kita berdiri, kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada malam hari ini Kau izinkan kami, para fasilitator lingkungan Paroki Santo Laurentius untuk berkumpul di sini untuk mensosialisasikan materi BKSN tahun 2024. Kiranya Engkau memberkati seluruh pemateri, sehingga para pemateri dapat menyampaikan bahan-bahan yang akan membantu kami dalam membawakan acara di lingkungan kami masing-masing. Kiranya Engkau juga membuka hati para fasilitator, sehingga dapat menyerap semua informasi yang diberikan oleh pemateri dan mempraktekkannya dalam pertemuan
Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu, Cidevi sebentar gitu. Tadi kan saya baru memperkenalkan ini sebagai ketua Kerikma. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan sepatah dua kata-kata ya? Susah dong mas kalau kata-kata nggak mau mendengarkan ya ketua Kerikma berbicara pada malam hari ini. Boleh, silakan sih. Terima kasih ya. Selamat malam Bapak Ibu Fasilitator Lingkungan. Perkenalkan, saya Devi. Saya ketua bidang Kerikma periode 2024-2029. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu secara offline secara virtual. Saya lihat banyak ya banyak mungkin para fasilitator yang baru, karena ini juga bertepatan dengan pergantian pengurus lingkungan. Selamat datang Bapak Ibu semua di acara sosialisasi materi BKSN tahun 2024. Terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah memenuhi undangan dari tim K2S Kerasulan Kitab Suci yang ada di bawah bidang hikmah untuk hadir dalam sosialisasi hari ini. Tim K2S rencananya memang akan membuat beberapa pembekalan untuk para fasilitator baru dan sekaligus menjadi refreshment untuk para fasilitator yang lama. Di sini semuanya pasti akan belajar menjadi fasilitator yang baik supaya pada saatnya nanti di lingkungannya masing-masing kita semua dapat menjadi pertanggungan tangan Tuhan dalam menyampaikan sabda-sabdanya. Selain itu memang tim K2S juga akan membuat beberapa sosialisasi seperti pada malam hari ini. Yang sekarang ini adalah BKSN ya, Bulan Kitab Suci Nasional. Mungkin yang selanjutnya adalah Advent. Setelah itu ada lagi APP atau masa prapaskah. Kita akan coba setiap ada event seperti itu membuat sosialisasi seperti ini secara offline, bertemu satu sama lain sehingga kita makin kenal ya fasilitator lingkungan itu siapa aja, nggak cuma saya sendiri gitu. Mungkin dari lingkungan lain kita juga bisa bertegur sapa, bertukar pikiran seperti itu. Mudah-mudahan sosialisasi ini memberi dampak positif bagi para fasilitator sehingga dapat menjadi fasilitator yang baik di lingkungannya masing-masing. Tidak berlama-lama. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu selamat mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Cidevi atas semangat dari ketua Kerikma ya untuk seluruh fasilitator lingkungan. Baik, Bapak Ibu, seperti tadi sudah diinfokan oleh Cidevi bahwa pertemuan BKSN ini akan selama 1 bulan ini 4 kali pertemuan ya kalau di lingkungan dengan mempunyai 4 tema. Nah, dan tema besarnya adalah Allah sumber keadilan. Nah, kita akan mulai untuk masuk mendengarkan sosialisasi materi yang pertemuan pertama dan juga yang kedua. Spesial karena malam hari ini yang akan menyampaikan materi pertemuan sebulan kedua adalah Ketua Kerasulan Kitab Suci periode 2024. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Miriam Ganita. Oke, Ibu. Sebelumnya dong, biasanya kan kalau datang ke K2S itu langsung sebagai pewarta atau berikan materi. Sekarang sedikit sebagai ketua seksi K2S. Dikerjain dikit boleh ya? Di luar dari materi yang dipersiapkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan semua fasilitator baik yang lama maupun baru. Itulah sebabnya kami mengadakan acara ini. Ya, sudah beberapa kali event-event seperti ini tidak diadakan karena kita tuh menerima bahkan dari keuskupan beserta videonya. Ya, dari YouTube, dari apa yang kadang-kadang juga tapi terlambat katanya. Ya. Karena itu kesempatan ini buat saya pertama kali bertugas ingin berkenalan dengan semua Bapak Ibu fasilitator. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Dan nanti kami juga ingin mengetahui apakah selalu Bapak Ibu mengharapkan sosialisasi ini diadakan ataukah kalau sudah ada YouTube-nya
sudah ada bukunya dengan lengkap, nggak perlu lagu diadakan. Silakan memberikan feedback kepada kami. Mungkin di grup fasilitator bisa menulis lingkungan sekian tidak setuju diadakan, lingkungan sekian setuju diadakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kalau ada masukan-masukan untuk kami terbuka untuk menerima misalnya. Karena di samping sosialisasi, K2S juga suka mengadakan seminar-seminar. Contohnya aja yang baru lalu belum lama, seminar tentang okultisme oleh Romo Bayu. Ya. Nah, berikutnya nanti kami juga akan mengadakan seminar-seminar yang judulnya bisa macam-macam. Bapak Ibu, kami harapkan juga untuk memberi masukan. Pengen apa nih sebenarnya? Siapa penceramahnya? Enggak apa-apa, kita saling kami KPS itu kan sebagai penyelenggaranya. Tapi kita semua jadi satu sebagai satu keluarga yang ingin membekali diri kita masing-masing supaya makin maju sebagai fasilitator. Oke, sebelum mulai itu kemarin juga ada yang kebetulan ketemu sama saya tanya, Bu, fasilitator itu sebenarnya apa? Jadi ada yang belum tahu fasilitator itu apa. Ya, mereka cuma tahu mungkin nanti mesti mimpin acara pertemuan lingkungan. Kita bisa lihat di sini, fasilitator itu bukan pengajar atau guru. Jadi kita tuh bukan berfungsi sebagai pengajar atau guru. Meskipun mungkin kita jauh lebih tahu daripada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Ya, tapi kita diharapkan tidak bertindak sebagai pengajar atau guru. Kedua, bukan pengkhotbah juga. Jadi kita nggak usah bikin stop atau apa enggak. Dan bukan juga penasehat moral. Tapi di luar itu, kalau kita ada yang bertanya di luar forum, ada yang bertanya tentang sesuatu hal, ya kita juga bisa menjawabnya, ya. Boleh menjawab. Jadi apa itu fasilitator? Fasilitator itu seorang yang mampu dan selalu berusaha membantu kelompok. Ya. Jadi bisa, kalau istilah dulu sering juga disebut moderator dalam suatu diskusi kelompok. Ya. Terus kedua, mampu mempelajari jalannya pertemuan. Ya. Jadi kalau misalnya di pertemuan lingkungan ada satu orang yang kayaknya pengen dengan bersemangat dia ngomong terus gitu. Mungkin kita bisa menghandle orang tersebut supaya yang lain juga dapat. Dan tentunya kita harus menggunakan bahasa yang tidak sampai menyinggung perasaan. Terus yang ketiga, berupaya agar setiap anggota kelompok terlibat dalam pembicaraan dan menyumbang sesuatu yang bermutu. Nah, ini dalam acara sharing biasanya, ya. Mungkin Bapak Ibu mengalami, aku susah banget nih ngajak sharing, pada nggak mau, nanti yang sharing itu lagi. Gitu kan ya Bapak Ibu, yang kejadiannya kita alami di lingkungan kita masing-masing. Nah, untuk itu ada berbagai cara memang, ya. Tapi saya di sini bukan tugasnya untuk membahas itu semua, karena kita nanti di sekitar bulan Februari, antara Februari sampai Mei akan mengadakan pelatihan fasilitator. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa belajar, karena saya juga tidak menguasai penuh. Ada yang lebih mampu dari saya untuk menjelaskannya. Dan kita juga diundang untuk semua fasilitator baik baru maupun lama untuk hadir dalam acara itu. Baik, mungkin sekilas tentang fasilitator sudah. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, ya. Nah, kali ini materi mengambil tema Allah sumber keadilan, ya. Kita mengambil dua bacaan dari kitab Nabi Nahum dan Nabi Habakuk, ya. Dalam kitab Nabi
2 ayat 1-2, Allah memulihkan kemuliaan manusia. Untuk nanti di bab 3-4 yang akan dibahas oleh Ibu Tirta, kita akan membahas Nabi Habakuk. Nabi Habakuk itu mengajak kita menjadi manusia yang benar supaya kita tidak mengalami hukuman. Dan yang selanjutnya, bab selanjutnya dalam Habakuk 3 ayat 1-19, manusia itu kita diharapkan menjadi manusia yang bersukacita karena Allah itu Maha adil, sangat adil bagi kita. Jadi kalau kita lihat Nabi Nahum itu lebih ke arah bagaimana kita membangun sikap iman, sedangkan Nabi Habakuk lebih mendisposisikan batin kita bagaimana. Pertemuan pertama yang mengambil tema Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Ini umat diajak menyadari bahwa Allah adalah dasar pengharapan. Mungkin kita semua sudah mengalami itu ya. Tanpa Allah kita bisa hidup dalam masa sekarang yang penuh ketidakpastian, yang penuh dengan banyak hal yang tidak enak harus kita alami, banyak hal yang tidak adil juga. Maka pegangan kita itu adalah Allah, karena Allah dasar pengharapan, karena Ia menjamin dalam aneka macam kesulitan, terutama yang disebabkan oleh ketidakadilan. Ya, jadi secara ringkasnya apa yang dibahas dalam pertemuan pertama ini, jadi Allah membuka pengharapan untuk manusia yang sedang menderita. Nah, caranya ini di dalam bacaannya bahwa Allah itu meruntuhkan Niniwe. Niniwe waktu itu adalah ibu kota Asyur, di mana banyak kejahatan yang terjadi di dalamnya. Terutama bagaimana mereka itu tidak menghormati Allah dalam sikap hidupnya sehari-hari. Nah, kemudian Allah melalui Nabi Nahum menyampaikan bahwa Niniwe itu akan dihancurkan. Ya, nah, dimunculkannya dari gejala-gejala alam. Ya, terus Niniwe-nya dihancurkan. Jadi kedua hal itu menjadi perwujudan perlindungan Allah bagi umat beriman. Nah, kalau kita kaitkan dengan diri kita sekarang, kita umat beriman, bagi saya pribadi ya, kita tidak perlu takut hidup dalam zaman sekarang yang gonjang ganjingnya banyak dari segi politik, ekonomi atau apa. Ya, kita hidup hanya menuruti kehendak Tuhan, beriman pada Tuhan, maka kehidupan kita itu penuh perlindungan dari Tuhan. Terus selanjutnya, tindakan Allah menjadi ajakan sekaligus dorongan bagi manusia untuk bangkit dari keterpurukan dan melawan dosa yang merupakan penyebab penderitaan dan ketidakadilan. Jadi kita diharapkan jangan ikut-ikutan berbuat dosa di tengah sekarang manusia yang banyak melakukan kejahatan. Kita tetap di jalan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, untuk lebih memperdalam materi ini, maka akan dimunculkan beberapa pertanyaan. Ya, saya bacakan satu aja. Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan dikala Anda mengalami kesulitan. Nah, dari pertanyaan ini nanti akan banyak sekali jawaban dari umat. Ya, kita mungkin bisa memberi contoh dengan kita memberi kesaksian di dalam pertemuan lingkungan itu, tapi jangan kepanjangan supaya umat lebih tergerak untuk memberikan sharingnya juga ya. Lalu kedua, sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah bekerja sedemikian rupa dengan caranya sendiri untuk membantu manusia mengatasi kondisi-kondisi penderitaan yang dialami. Ya,
kita belajar juga dari pengalaman orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ya, untuk bagaimana menunjukkan cara kerja Allah di dalam kehidupan. Kita juga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih lebih sederhana supaya umat lebih gampang menangkapnya. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana upaya manusiawi yang dilakukan untuk menghancurkan dosa-dosa yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang menghilangkan kedamaian dalam hati. Jadi kita juga harus ada usaha, bukan sekedar kita menerima dari Allah, oh nantilah Allah juga membantu saya, betul, beriman seperti itu bagus. Tapi dari pihak kita harus ada usaha. Antara lain bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah dalam setiap segi kehidupan kita. Mungkin dengan mulai di bulan BKSN ini ya, jangan di bulan BKSN, sepanjang hidup kita mencarinya di dalam kitab suci. Mari kita membaca kitab suci, karena di dalam itu banyak juga sharing imannya dan banyak juga hal-hal yang kita bisa teladani. Oke, sekarang yang kedua, pertemuan kedua, Allah memulihkan kemuliaan manusia. Jadi di tengah marut kehidupan yang begitu tidak baik, Allah tuh selalu bertindak untuk memulihkan kemuliaan manusia yang rusak akibat ketidakadilan. Ya. Jadi jangan kita takut bahwa kita hidup di tengah-tengah orang yang mungkin banyak sekali ketidakbenarannya. Mungkin di tengah orang-orang yang begitu rupa tidak memuliakan Allah lagi, tapi berusahalah agar kita pun tidak terbawa ke dalam hal tersebut, karena Allah akan memulihkan segala keadaan supaya kemuliaan manusia itu bangkit kembali. Secara singkatnya, kemuliaan manusia rusak akibat dosa. Jadi Allah membantu manusia memulihkan kemuliaannya dengan menghancurkan dosa. Jadi pertama itu. Terus kedua, Allah mendengarkan permohonan Israel atau umat beriman dan menjawabnya dengan menjatuhkan Niniwe. Jadi mungkin kita tak punya tenaga, nggak punya kepandaian, nggak punya kekuatan untuk melawan misalnya aja pemimpin negara atau ya dengan seluruh jajaran kekuatannya yang hidupnya nggak benar, atau bagi kita tidak mendapatkan keadilan. Contohnya aja ya, sampai saat ini sering didengung-dengungkan bagaimana susahnya kita mendirikan gereja. Kemarin ini saya ketemu seseorang dari gereja Melania, mereka tuh udah punya tanah besar. Mereka udah begitu rupa bergaul dengan masyarakat di sekitar, dengan sumbangannya, dengan menggerakkan masyarakat di sana. Diterima, tapi gereja tidak. Itu adalah kewajiban kita untuk selalu terus mendoakan supaya masalah-masalah seperti itu bisa diatasi. Nah, yang ketiga, Allah memulihkan kemuliaan manusia dengan melepaskannya dari penderitaan. Mungkin ada di antara kita juga mengalami penderitaan hidup dan merasakan bagaimana ketika Allah memulihkan. Nah, ini jadi bahan untuk disiarkan nanti. Silakan. Pertanyaannya, sejauh mana muncul kesadaran bahwa Allah sungguh-sungguh memulihkan kemuliaan manusia? Ini yang nanti akan dibawakan di dalam pertemuan ya. Terus apa yang membuat umat beriman kehilangan kemuliaannya sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna? Nah, kita tahu antara lain dosa ya. Bagaimana upaya manusiawi yang dilakukan untuk memulihkan kemuliaan manusia yang hilang akibat penderitaan dan ketidakadilan. Ya. Jadi jangan takut selama kita
kita berada dekat Tuhan, segala hal yang tidak baik, penderitaan dan ketidakadilan akan dijauhkan dari kita. Itu harus kita imani. Silakan. Nah, ini sudah masuk ke materi 3 kita. Silakan Bu Tirta melanjutkan. Terima kasih Bu Inata. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Tirta Ginting. Kalau belum kenal sama saya boleh ngacung, dapat hadiah voucher. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, mungkin tadi Bu Yanita ketinggalan. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi 1 dan 2 Bu? Iya, mungkin ada yang mau bertanya setelah melihat materi, masih boleh kok, saya jadi moderatornya di sini. Ada? Ya silakan. Aduh Bapak ini lagi, kita kenal deh Pak ya. Silakan Pak. Kenalkan nama Bapak Pak, cuma saya kenal soalnya. Shalom, selamat malam semua. Saya William dari dan saya orang dari pertanyaan. Waktu nanti mau buka pertanyaan dengan 3 pertanyaan untuk topik pembahasan, itu dibahas dijawab dipancing satu-satu atau dikumpulin 3 ini untuk angkat sharingnya. Memang kita membawakan acara ini tergantung kreativitas kita ya Pak ya. Tapi biasanya pada umumnya satu persatu kita bahasnya. Ya, tapi kalau misalnya ada yang menjawab tiba-tiba 1, 2, 3 ya udah biarkan aja. Gitu. Sengalirnya aja. Sengalirnya aja. Ya. Paling demikian aja. Iya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu lagi itu Ibu Mela di sana. Misi saya Mela, Yanita, saya ingin bertanya tadi di slide yang awal-awal itu ada kita kan akan bahas Nabi Nahum dan Nabi Habakuk ya. Ya. Kalau Nabi Nahum itu fokusnya apa? Kalau Nabi Habakuk kan disposisi batin. Iya. Nah disposisi saya ingin tanya kalau Nabi Nahum fokusnya Untuk membangkitkan iman kita. membangkitkan iman. Iya. Jadi kan kita tahu bahwa Allah akan menghukum yang salah dan memulihkan yang benar, orang yang benar. Ya, karena itu kita harus beriman pada Allah. Titik beratnya itu Nabi Nahum. Membangkitkan Iman. Iya. Kalau disposisi batin nanti saya tanyanya sama Ibu Tirta ya. Sama Ibu Oke. Tirta. Terima kasih. Terima kasih. Yang Bu Trace silakan. Ini. Oh, sorry saya kelihatannya. Mau yang mana? Boleh yang mana dulu aja. Bu Trace sorry ya di sini. Selamat malam Bu. Pertanyaan saya agak aktif ya, karena saya termasuk fasilitator yang muda lah gitu yang dibandingkan yang itu nanti di dalam lingkungan atau di dalam wilayah. Memang kalau dibaca Alkitab ini kan ada kata-kata yang agak kontroversi gitu ya. Saya bilang kontroversi misalnya di Nahum 1 tadi ayat-ayat awal kan dikatakan Tuhan itu atau Allah itu cemburu dan pembalap. Iya. Sementara tadi disampaikan kita fasilitator ini jangan juga menjadi pembimbing moral gitu ya, atau penilai moral. Bagaimana batasan kita, itu ini mungkin yang penting. Kita punya batasan untuk menjelaskan ini juga supaya jangan sampai umat juga salah membaca dan salah memahami firman. Karena kata-kata ini kan tadi agak ekstrim gitu, cemburu, pembalas, pendendam ya begitu ya. Lalu bagaimana kita ya bisa menyampaikan itu sebagai fasilitator, tentunya tidak dalam konteks menghakimi juga, tidak juga dalam konteks membiarkan mereka di dalam pembingungan juga, karena kan tugas kita memfasilitasi. Mungkin itu mohon bimbingan, mungkin ada pengalaman dari beberapa yang lain. Terima kasih. Ya, jadi memang waktu saya membaca kitab Nabi Nahum, oh Allah itu jahat sekali katanya. Allah itu sumber pengharapan ya di awal-awal kalimat. Tapi di kalimat berikutnya ada tulisannya Pak ya, bahwa Allah itu akan, saya agak lupa, tapi ada tulisan yang membangkitkan iman kita.
itu sumber pengharapan. Kalau Bapak terusin masih di Nahum 1 itu, ya. Jadi memang Allah akan menghukum katanya, menghukum orang-orang yang bersalah, tetapi Allah juga akan makanya dilanjutkan dengan yang kedua, membangkitkan kemuliaan. Ya seperti kita alami aja sekarang. Apakah Allah bahkan sama orang yang bersalah aja, Allah tuh ada pengampunan, apalagi kalau kita yang tidak melakukan kesalahan atau kesalahan kita kecil seperti itu, tapi dengan iman kepada Allah bahwa Allah itu akan selalu mendampingi kita, memulihkan kita seperti itu. Jadi memang kalau lihat perjanjian lama bahasanya itu sepertinya Allah itu jahat sekali. Ya karena mungkin ya saya pengetahuannya juga tidak sampai ke situ. Jadi kita biarkanlah umat juga berpendapat sendiri. Nah, kita sebagai fasilitator tidak perlu menyanggah, tidak perlu menyalahkan, tidak perlu membenarkan. Jadi hanya silakan aja lanjut. Nanti mereka akan ini sendiri, ya akan mendapatkan pengertian sendiri. Seperti itu. Bu Tris, silakan. Oke, ada lagi? Oh, semua. Makasih Bu Yanita. Saya Teresia dari Tiga Rumah Besari. Bu Yanita, ada yang ingin saya tanyakan mengenai pertanyaan yang ada di pertemuan pertama di halaman 6. Saya baca dengan pertemuan yang kedua di halaman 11, pertanyaan itu sama. Ya. Apakah memang demikian? Karena yang pertama kita membahas tentang keadilan, adil. Lalu yang kedua adalah memuliakan, juga pengharapan. Sedangkan yang kedua adalah kembali memuliakan manusia. Pertanyaan untuk yang kedua itu sama dengan pertanyaan yang pertama, pertemuan pertama, dan menjadi pengharapan. Di situ kalimatnya begitu. Sedangkan yang kedua itu kan memuliakan. Jadi gimana nih Bu? Gini ya Bu Tris, jadi memang kan ini antara kitab Nahum dan Habakuk. Nahum dan Habakuk itu hidupnya sejaman. Zaman di kala Israel itu sedang dikuasai oleh kerajaan Asyur, dan karena mereka dikuasai oleh negara yang tidak mengenal Allah dengan benar, makanya banyak orang Israel diajak ke arah untuk berbuat dosa. Jadi penekanan kedua-duanya sebetulnya mengajak bertobat, mengajak tetap beriman kepada Allah. Ya, dan mungkin di 3-4 lebih ditekankan, nanti Ibu Geta akan jelaskan lebih penekanannya ke posisi batin itu apa. Jadi pertanyaannya, sharingnya itu 1 dan 2 sama aja. Sama aja boleh. Dengan bacaan yang berbeda. Iya, tapi mau akhirnya mengeluarkan sharing yang sama tidak masalah. Ya karena kita tidak haruskan menilai betul atau salah sharingnya itu. Jadi biarkanlah apa yang keluar, apa yang dirasakan oleh masing-masing. Ya. Terima kasih. Mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Saya ke belakang dulu ya. Yang hadir langsung mengatakan. Oke, sebentar. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Saya bisnis dari Kebenaran. Mengenai apa tadi yang disampaikan oleh Putri, pertanyaan pertemuan pertama dan kedua itu sama. Sementara yang disampaikan oleh Bu Yanita itu lain.
pertanyaan yang kedua dan yang pertama tidak sama. Sementara di buku sama. Tapi saya dengarkan kayak di layar. Oh, yang disampaikan saya berbeda, sedangkan di buku sama. Oh, begitu maksudnya. Betul, Bu Tri, semacam itu. Nanti begini Bapak Ibunya bisa dilihat kembali di buku. Kalau pertanyaannya sama, setelah ini saya akan men-share link yang diberikan oleh keuskupan. Silakan Bapak dan Ibu mengklik dan mempelajarinya lagi. Mungkin apa yang saya ajarkan banyak kurangnya, penambahannya dari situ. Silakan. Bu Rini bagaimana? Jadi bertanya. Boleh terakhir ya Bu Rini. Terima kasih. Saya Rini dari lingkungan 15. Hanya ingat bahwa Yunus waktu itu sembunyi, marah atas perintah Tuhan karena kasus Niniwe ini ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah Niniwe itu akhirnya jatuh atau diselamatkan Tuhan? Karena lihat dari halaman 10 penjelasan teks nomor 1 tertulis jatuhnya Niniwe. Terima kasih. Nah, waktu Nabi Yunus itu memang diberitahukan oleh Tuhan untuk menyadarkan umat di Niniwe, tapi beliau pergi ya, menjauhi, dan akhirnya kembalikan ke Niniwe. Dan waktu itu setelah Nabi Yunus memperingatkan, banyak orang Niniwe yang bertobat. Jadi Allah gak jadi nih mau menghancurkannya, tapi kemudian kembali lagi tuh penyakit lamanya, berbuat dosa. Nah, karena itu Allah mengirim lagi Nabi Nahum ini untuk memperingatkan. Nah, tapi nggak didengar, akhirnya dihukum Allah. Tetap jatuh akhirnya. Iya, ya memang seru sekali nih lihat nubuatan-nubuatan dari para nabi ya. Saya sendiri baru mempelajarinya. Bahkan ada nubuatan dari Nabi Daniel yang kita nanti pada akhir zaman itu kan belum terwujud, tapi itu udah dinubuatkan. Nah, ini dua nabi kecil ini yang jarang sekali kita dengar, itu pun punya peran penting untuk memperingatkan manusia, termasuk memperingatkan kita meskipun kita hidup di zaman yang jauh berbeda, tapi itu tetap berlaku untuk kita. Mungkin cukup sekian. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Yarita. Terima kasih banyak Ibu untuk sosialisasi pertemuan pertama dan kedua. Dan selanjutnya sebelum kita melanjutkan pertemuan ketiga dan keempat dengan kitab Habakuk ya, nanti akan dibawakan oleh Bu Tirta. Bu Tirta sudah di depan. Sepertinya kita harus sedikit memanaskan. Memanaskannya apa yang perlu dipanaskan? Kompor. Oke, sebentar. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertemuan kita ketiga dan keempat, saya mau Bapak Ibu bangkit berdiri dulu yuk, biar ada jeda sedikit ya. Tadi kan sudah pertemuan pertama tuh, mulai kita mau sebelum lanjut ke pertemuan ketiga dan keempat, kita mau peregangan lagi. Nah ya, kita mau sedikit bergoyang dangdut gitu. Bu Tita mengajak saya untuk bergoyang dangdut. Katanya dangdut ya. Dangdut, betul. Coba bisa dibacakan kata-katanya adil dan atau tidak adil? Ini nyambung ya sama Nyambung. aku ya? Ini nyambung dengan materi kita yang ketiga keempat ya Bapak Ibu. Coba kita baca-baca dulu. Mungkin aku merasa benar dan penuh pengharapan serta setia kepada Allah. Gampang kata-katanya? Gampang. Coba kita boleh coba. Tarik Bang. Tarik bang. Nah, udah kode ya kalau dikasih jet. Oke, bareng-bareng ya Bapak Ibu. Oke,
siap. Ah, jadilah ya sekarang jempolnya ke atas, jadilah sekarang jempolnya ke atas ya. Nah, ya ke atas jempolnya. Nah, boleh sekarang goyangkan jempolnya. Gitu, mantap. Iya. Oke. Nah, betul ya. Siap. 1, 2, 3. Mungkin aku merasa benar dan kamu jempolnya goyang heha. Siap ya lagi ya. Kabar bang, kasih ya bang. Oke, lagi ya, lagi ya. Ya, saya mau lihat kan yang belakang goyangnya masih mana? Mungkin aku merasa benar. Hey! Lagi, pakai kain dong. Lagi, hey! Hey lagi. Sering disakiti dan terlalu terburuk di hati. Semua yang tangan di atas. Sekarang aku telah sadar kekuatan doa menambah asik. Hey! Apakah adil? Bukan kata kita yang menyatakan berkati Bapa yang ada di surga yang menentukan. Adil atau tidak adil? Bukan kata kita yang Oke dong, kita tetapi Bapa yang ada di surga yang menentukan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ini saya juga baru baca, tahu juga bahwa di Keuskupan Bandung sudah memberitahukan memang itu ada kesalahan. Nanti di link yang saya kirim itu udah perbaikan. Tanya yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah belajar adil dan tidak adil. Tapi sebelumnya Bu Yanita, terus terang saya jadi jipret karena ternyata yang ada di sini lebih menguasai segala materi daripada saya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Terus terang ketika Ibu Yanita minta saya memberikan ini, saya bingung. Emang ada kitab emang ada kitab Habakuk asal baru kan? Jadi saya pikir, aduh, masalah nih Ibu Yanita ngasih ke saya gitu ya. Saya pun baru sadar bahwa kitab ini ternyata hanya 3. Masing-masing kitab hanya 3. Apa ya istilahnya? 3 bab. 3 bab, hanya 3 bab. Jadi sangat-sangat pendek sekali. Jadi saya juga pikir ini kenapa? Terus terang sampai tadi itu saya masih merenung. Karena terus terang buat saya, setahu saya kita jarang sekali membahas kitab Perjanjian Lama. Rasanya sepanjang saya jadi fasilitator, ini deh baru Perjanjian Lama dan ini bukan Perjanjian Lama sembarang lama
Di materi yang ketiga itu menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Sebelum kita cerita ke sini, mungkin Bapak Ibu tolong kalau salah Kak Tofi bisa tolong bantu, Ibu Tofi bisa tolong bantu anak saya. Jadi kenapa seperti tadi Ibu Yanita cerita, kok kalimatnya itu keras sekali. Mungkin kita bisa ingat bahwa perjanjian lama memang dibuat untuk kondisi saat itu, di mana Allah itu sering sekali murka, Allah itu sering sekali marah, karena Dia melihat umatnya tuh kalau dikasih hati minta jantung, gitu. Jadi dan Dia kalau bujukin, kok nggak jalan-jalan? Seperti kita lihat pembebasan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah terjanji, itu saya baru tahu ternyata sebetulnya dalam 10 hari bisa sampai. Tapi mereka mengalaminya dalam 40 tahun. Jadi bukan suatu waktu yang pendek. Bagaimana Allah berusaha mengingatkan, menghukum, tapi tetap seperti itu. Itu yang saya pahami. Tetapi ketika Yesus di perjanjian baru Dia hadir, Dia membawa sesuatu yang lain, Dia membawa cinta kasih. Apa yang paling kita lihat beda pada perjanjian baru, justru Dia yang menerima hukuman untuk dosa kita semua. Nah, jadi kita sekarang lihat di sini menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Kalau kita lihat dari Habakuk, bacaan Habakuk itu seperti bacaan ratapan, seperti doa ratapan. Jadi kayaknya tuh zaman itu menurut saya, dan saya tidak tahu apakah dia doanya di dinding ratapan atau bukan, dia tuh juga rasanya udah nggak tahu mesti gimana di antara bangsanya yang begitu murtad terhadap Tuhan. Dia nggak tahu mesti bagaimana lagi. Tapi di sisi lain dia juga takut dia akan kena murka dari Tuhan. Jadi dia berpikir bagaimana supaya kita tidak mengalami hukuman. Jadi gimana nih caranya? Ya sama seperti kita juga zaman sekarang, supaya nggak kena tilang polisi ya harus ngikutin peraturan polisi, peraturan lalu lintas dan sebagainya. Jadi kita lihat di pertemuan yang ketiga, Habakuk itu mengajak umat untuk menyadari dan berusaha menjadi orang benar dengan berlandaskan iman. Kenapa kata-kata berlandaskan iman itu penting? Tadi saya sudah dengar yang pertama kan, mungkin kita merasa benar. Betul nggak tadi kata-katanya? Kayaknya kalau dibaca jadi nggak apa, tapi kalau dinyanyiin jadi apa? Kemana? Mungkin aku merasa benar dan penuh pengharapan serta setia kepada Allah. Itu perasaan kita. Tapi apakah itu berlandaskan iman? Kenapa? Kita sering sekali ketika merasa benar dan penuh pengharapan, terus di belakangnya kita mikir gini, tapi kok saya udah balik sama dia kok begini. Tapi kok saya udah ngikutin Tuhan Yesus, saya kok malah bangkrut. Saya udah rajin ke gereja, tapi tiap kali pulang saya selalu aja ada masalah sampai rumah. Anak saya lah ujung-ujung, suami saya lah, istri saya lah. Padahal dari gereja tadi saya niatnya udah baik. Kita lihat ini, itu kita ya zaman sekarang bisa dibayangkan di zaman dulu ketika umat semua membuat rumah-rumah doa dengan ala-alanya masing-masing. Terus kita juga mungkin setahu saya waktu itu mereka berdoa dengan caranya mereka, hidup dengan caranya mereka yang pasti tidak berlandaskan kepada iman pada Tuhan. Next one. Jadi menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami Habakuk itu memberi pengertian orang benar adalah yang hidup berkat iman. Bapak Ibu semua pasti juga pernah mengalami apa yang hati kecil kita katakan ketika kita melakukan sesuatu. Iman yang benar adalah yang berpengharapan, yang setia dan yang berpegang teguh pada Allah. Iman yang benar adalah yang tekun, setia, bertahan. Bahkan dalam periode krisis sebagai wujud kepenuhan atau integritas diri. Jadi kalau menurut saya kunci yang tadi di sini, iman yang bagaimana sih? Yaitu iman yang benar, tekun, setia, bertahan. Saya tahu ini bukan suatu hal yang mudah, termasuk untuk saya pribadi. Bukan hal yang mudah bagi saya untuk tetap bertahan dengan iman saya ketika ditanyakan, memangnya agama lain sama? Memangnya agama lu aja paling benar? Itu betul-betul suatu pertanyaan yang berat buat saya. Ketika kita menghadapi sebagai bangsa yang beraneka ragam seperti ini, ketika pertanyaan itu dipertanyakan, bagaimana kita akan tetap tekun,
setia dan bertahan. Saya punya satu contoh, saya tidak tahu apakah contoh ini baik atau tidak, tapi menurut saya ini adalah salah satu hal yang saya bisa petik. Jadi saya punya kenalan, selama ini saya tahu dia sebagai orang Kristen, karena ketika COVID dan sebagainya dia bisa ikut gereja di rumah dengan saya. Tapi pada suatu ketika terjadi hal, dia meninggal, keluarganya dihubungi, dan saya mengatakan, aduh gimana ya, karena saya tahu yang Kristen itu anak yang paling kecil, sedangkan suaminya Muslim. Lalu gimana ya ngasih taunya? Kenapa Bu? Ya saya mau ngasih tahu supaya dia dikubur secara Kristen. Loh emangnya dia Kristen? Saya jadi lebih kaget. Karena ternyata setelah bertemu mereka satu keluarga itu Muslim. Lalu dia dikuburkan secara Muslim. Lalu saya bertemu dengan orang yang mengajak dia dulu menjadi Kristen. Saya tanya, dan dia tahu bahwa orang ini meninggal. Terus saya tanya, kenapa kok dia dikuburkan secara Muslim pada Kristen dan tidak ada satu orang pun yang tahu dia Kristen di rumahnya? Sementara yang saya tahu dia selalu membaca Alkitab bersama dengan saya. Lalu orang ini menjawab, memang ada satu kegiatan orang Kristen, ada satu perkumpulan yang memang melakukan kegiatan secara tanda petik mengkristenkan orang, tetapi tidak berarti orang itu harus ke gereja, harus hadir bersama mereka. Tetapi yang penting adalah dia berbuat dan bertindak sesuai dengan teladan Kristus. Hanya itu yang mereka minta dari orang-orang ini. Jadi ketika orang-orang ini tertarik untuk menjadi Kristen, mereka tidak meminta dan memaksa orang-orang ini dibaptis, tetapi meminta mereka untuk hidup dan bertekun secara Kristen. Nah, seperti kata saya tadi, saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi pendapat saya ini adalah iman yang benar dan tekun setia bertahan. Bisa kita bayangkan ketika dia orang Sunda, tinggal di daerah persundaan, apa yang terjadi kalau dia mengaku Kristen? Dia tidak sempat mengabarkan atau hidup sebagai orang Kristen. Bisa-bisa udah nggak tahu namanya di mana, orangnya di mana. Itu pendapat saya. Oke, next, Bang. Nah, pertanyaan pendalaman, sejauh mana muncul kesadaran untuk menjadi manusia yang bersukacita karena Allah yang hadir? Kondisi-kondisi seperti apa yang membuat manusia kehilangan optimisme dan sukacita? Dan terakhir, bagaimana upaya manusia dilakukan untuk memiliki iman yang kredibel, adil, tegas, dan setia? Wah, saya juga bingung jawabnya ya. Karena begini, kata-katanya itu susah banget. Menjadi manusia yang bersukacita karena Allah yang adil. Kebetulan saya orang hukum. Itu kata-kata yang paling belakang itu buat saya menggelitik. Adil dan tidak adil itu tidak sama di mata kita dan di mata Allah menurut saya. Menurut saya Tuhan Yesus itu baik sekali. Tidak adil dia dihukum, apalagi dihukum salib yang merupakan penghinaan pada zaman Israel. Menurut saya itu tidak adil. Lalu bagaimana manusia bersukacita ketika menurut Allah itu adil? Bagaimana Maria bersukacita ketika melihat anaknya disalib? Jadi saya juga mikir kemarin ya Bu Yanika ketika pertanyaan ini keluar, si ibu tanya itu salah ya. Saya dikasih aku pertanyaan begini. Kalau yang ini sih kita sharing ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya hanya mengambil kondisi begini. Menurut saya, bagaimana kita mengambil sesuatu yang baik, sesuatu yang indah ketika saat-saat kita susah dan kritis. Tidak ada yang tidak indah yang dibuat atau diciptakan Allah kepada kita. Saya akan sharing keadaan saya. Itu mungkin lebih gampang. Dulu saya pernah melatih kur di lingkungan Sentra Sari ya, 12 ya, lingkungan 12 ya. Waktu itu suami saya dinas di Bali, anak saya yang satu sekolah di Singapura. Mau cari beasiswa ke Singapura dan saya hanya bertiga. Lalu waktu itu karena dia mau yang kecil, kalau saya mau SMP, jadi saya betul-betul sendiri dengan suami jauh. Lalu saya memutuskan untuk berhenti mengajar kur di lingkungan 12. Karena saya tidak sanggup lagi harus jemput anak yang satu latihan renang jam 8 malam, terbirit-birit ke tempat latihan kur, mengajar kur, sementara anak udah tiduran di mobil, malamnya masih harus beresin rumah. Jadi saya bilang, Bapak Ibu, saya minta izin karena saya mau mempersiapkan anak saya untuk
untuk mengejar beasiswa sesuai cita-citanya, saya minta izin untuk tidak mengajar lagi kur. Tapi jawaban yang saya terima itu luar biasa. Anggota kur menyatakan, kenapa keluar Bu Tirta? Kalau sama-sama dengan kita yang ngedoain lebih banyak. Kalau Bu Tirta keluar, Bu Tirta cuma berdoa sendiri untuk anaknya. Kalau Bu Tirta dan anak Bu Tirta di sini, maka kita semua ikut mendoakan. Dari situ saya baru pikir bahwa oh iya. Sehingga dengan saya selama ini berkeluh kesah karena kondisi saya mesti antar anak sekolah, beresin rumah, jemput anak yang satu dan sebagainya. Saya tuh kok capek banget. Terus mesti ngelatih kur yang kadang-kadang datang 4 orang, kadang-kadang datang 5 orang, amin-amin 11 orang gitu. Tapi ternyata Tuhan minta kita bersuka cita. Kata-kata itu keluar dari anggota kur yang membuat saya malu sendiri. Sehingga ketika anak saya menerima beasiswa, menurut saya bukan doa saya, tapi itu doa anggota kur yang lebih dari 2-3 orang tadi. Baik, kondisi apa yang membuat manusia kehilangan optimisme dan sukacita? Ya itu sih kondisi manusia yang egois, seperti saya tadi. Saya kan tidak optimis, bisa ngurus rumah, bisa ngurus anak. Saya tidak sukacita, dan yang anehnya yang saya korbankan adalah melatih kur. Waktu itu pendapat saya. Lalu bagaimana upaya manusiawi yang dilakukan untuk memiliki iman yang kredibel, adil, tegas, dan setia agar memenuhi kehendak Allah? Tadi kita udah dengar juga di lagu. Sekarang aku telah sadar kekuatan doa akan membantu. Tapi di samping itu menurut saya upaya manusiawi selain doa, menurut saya upaya manusiawi adalah dengan memiliki komunitas. Karena saya sudah mengalaminya. Ketika saya memiliki komunitas anggota kur, mereka mendoakan saya, betul-betul memiliki iman yang kredibel. Jadi kita juga kayaknya bisa ngajak nih anggota-anggota lingkungan kita untuk senang berkumpul dengan kita. Karena dengan senang berkumpul kita mempunyai teman, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menyayangi dan saling menghibur di antara kita. Oke, next Bang. Kemudian menjadi manusia bersukacita karena Allah yang adil. Ini adalah materi pertemuan yang keempat. Adil atau tidak adil bukan karena kita yang menyatakan, tadi lagunya begitu kan? Adil atau tak adil, bukan karena kita yang menyatakan, tetapi Bapa yang ada di surga yang menentukan. Betul kan? Jadi mungkin kita tidak usah mempertanyakan adilnya kita atau adilnya siapa, tapi kita akan imani bahwa kita bersukacita dalam iman karena Allah yang adil. Ketika Habakuk berdoa dengan ratapan itu, kalau nanti dibaca Bapak Ibu, dia itu doanya kalau menurut saya ya, lucu. Dia tuh meratap. Ya, dia cerita bahwa Allah itu sebetulnya pada masa Niniwe sangat menyusahkan orang dan sebagainya. Tetapi Allah itu juga yang menolong orang Israel. Dia menceritakan dari bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel. Ketika Allah menghunus tanahnya, maka air laut terbelah. Itu dia mengatakan. Tapi sebetulnya dia bilang, kenapa ini bangsa di bawah susah, tapi di depan kamu kasih lalu terbelah? Kenapa ini bangsa di bawah sedih, tapi di akhir kamu memberi mana? Kenapa? Dia tuh berdoa, tapi dia sebetulnya meratapi dia, dan dia berusaha mencari apa nih yang Tuhan maksud dengan adil. Adil menurut Tuhan itu di mana? Jadi Tuhan tolong bantu saya supaya bisa menjadi manusia yang bersukacita dalam iman karena adil. Next Bang. Orang beriman berhubungan dan mengenal Allah melalui doa sebagai dialog atau percakapan. Kekuatan doa membantu orang beriman terus bersukacita dan berpengharapan karena yakin dan percaya bahwa Allah akan berlaku adil. Saya kemarin baru juga kejadian mengenai doa. Kenapa sih? Jadi intinya, kenapa terjadi seperti itu kepadanya padahal dia sudah berdoa. Lalu kalau nggak salah waktu pagi atau ada misa, jadi katanya gini, betul apa enggak? Doa kita itu lebih banyak meminta dan meminta dan meminta. Makin kita sedang dalam kesulitan, makin kita sebut berdoa. Jadi kenapa kita tidak percaya bahwa Allah itu akan memberikan yang adil dan
dan terbaik kepada kita dengan menyerahkan apa yang kita alami. Jadi saya pikir-pikir ya, terus saya doa ya, pikir-pikir kan benar ya. Terima kasih Tuhan malam ini Kau telah membimbing kami pada hari ini, telah memberikan rezeki makanan. Sekarang kami berdoa untuk mulai deh keluar tulis A, B, C, D. Terima kasihnya cuma gitu kan, 2 kalimat. Jadi memang saya pikir kalau kita bisa berdoa dengan bagaimana cara Tuhan Yesus berdoa, selalu mengucap syukur untuk semua yang Dia alami, maka saya rasa ini akan menjadikan kita orang beriman dan bersuka cita. Habis ya Bang ya? Oh, pertanyaan. Sejauh mana muncul kesadaran bahwa dengan menjadi manusia benar, umat beriman tidak akan mengalami hukuman? Nggak mungkin. Jawaban saya tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus yang baik saja dihukum saya. Ya, jadi jangan pernah nanti kita bersyariat kalau kita beriman kita tidak akan mengalami hukuman. Bohong, nggak mungkin. Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa, begitu baik, begitu taat pada Allah juga mendapat hukuman. Jadi menurut saya kondisi apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan sebagai orang benar, itu tadi. Kalau kita menolak hukuman, kita menolak hukum yang diletakkan di bahu kita. Yang menurut saya yang harus kita jalani untuk menjadi orang yang manusiawi adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi hukuman. Karena hukuman ini hukuman siapa? Kalau kita mengalami suatu masa yang berat, saya pernah mengalami ketika saya dipanggil oleh Bareskrim. Begitu mendengar nama Bareskrim itu lutut saya udah gemeteran. Apalagi seharian diwawancari oleh Bareskrim. Pada awalnya saya berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Apa salah saya? Makin saya berpikir seperti itu, makin saya gak bisa tidur. Makin saya cemas. Terakhir, setelah saya capek mungkin ya, saya pikir, saya lihat ya, saya punya apa ya? Terus saya ingat, saya punya suami, ada tuh di situ ya, suami saya ada. Saya punya 2 orang anak. Saya punya rumah, meskipun masih kredit. Saya ada kendaraan, meskipun masih kredit. Terus saya lihat, anak-anak saya sekolah. Anak-anak saya gak ada masalah dengan teman-temannya. Terus, betapa sebetulnya karunia yang saya terima. Ada suami, ada keluarga, ada anak, ada rezeki. Lalu ketika saya dipanggil Bareskrim untuk yang berhubungan dengan pekerjaan saya, ingat bukan kesalahan saya ya, pekerjaan saya kok Tuhan apa salah saya? Tapi saya berpikir pada sekarang saya pikir itu adalah cara Tuhan mengingatkan saya bahwa saya sudah menerima begitu banyak berkat dan mungkin saya tidak bersyukur untuk itu semua, sehingga ketika kejadian ini terjadi betul saya diingatkan untuk selalu bersyukur. Oke, sampai di situ dan selesai habis. Kira-kira ada yang mau bertanya sebelum saya disuruh bertanya? Udah ya Bu ya, tadi yang udah nggak usah nanya kan, yang berimannya tadi sudah ada jawabannya. Diskusi batin, betul Bu. Ya, jadi kalau yang kita selalu harus kembali ke kita menurut saya. Dan satu yang saya ingat, pikulah hukmu, karena hukmu itu akan terasa nyaman. Tuhan tidak pernah bilang akan saya ambil hukmnya, tak pernah. Tapi pikulah hukmu. Oke, selesai. Terima kasih, Mas. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Terima kasih Bu Aman. Tirta. Oh ada. Nanti ada. Oke. Kalau boleh berdua kerja nafasnya. Nah, begitu. Pak jangan yang susah ya Pak ya. Melakukan
kesulitan hidup, Nabi Habakuk mengajak kita untuk menjadi orang benar, orang yang percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang dan tidak mengalami hukuman. Mohon maaf, begitu yang saya tangkapkan jadinya kontradiksi gitu. Kalau kemudian tadi yang seperti disampaikan, tapi ini benar untuk diskusi Bu kita supaya saya juga mungkin tidak keliruan begitu. Karena kalau kemudian kita dihukum begitu, menurut saya apa sih bedanya kita dengan yang bukan Kristen begitu? Karena dalam beberapa ayat kan sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah dihukum. Tuhan Yesus justru menanggung hukuman gitu, supaya manusia yang tidak mampu menanggung hukuman ini tidak perlu menderita. Jadi kalau kemudian tadi dikatakan Tuhan hukum, kemudian semua manusia itu akhirnya akan dihukum, nanti jadi kontradiksi. Takutnya begitu, karena memang sekarang realitanya kebetulan saya juga pengajar begitu ya. Jadi saya ketemu dengan tipikal sekarang anak muda itu ada yang Kristen tapi tidak Kristen. Ya maksudnya KTP Kristen, jadi sangat jarang baca Alkitab sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Apalagi sekarang itu di Indonesia mualaf center itu banyak banget. Ya, di mana-mana itu di YouTube berkoar-koar, kemudian menyerang isi-isi Alkitab yang kalau tidak dibaca dengan baik-baik itu bisa membawa kontroversi dan menurunnya iman. Sebagai contoh tadi beberapa tadi sudah alat dendam, kemudian kalau kita ingat surah yang ke-10 anak sulung dibunuh gitu ya. Dibilang alat membunuh. Maka ini kata-kata yang ekstrim sebenarnya. Tapi kalau kita fasilitator tidak bisa memfasilitasi dalam artian setidaknya yang bukan menjadi kita tadi disampaikan tidak berusaha untuk membenarkan atau menyalahkan, tapi berusaha memfasilitasi yang bersangkutan supaya membaca lebih banyak. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Kemudian yang kedua, tadi kita menyambut pertanyaan yang pertama di awal-awal, apakah pertemuan seperti ini diperlukan, gitu ya? Mengingat ada YouTube-nya, ada bukunya dan lain-lain. Saya pikir sangat dibutuhkan karena fasilitatornya sama, mungkin bukan guru gitu ya, mungkin bukan dosen, tapi dia yang memfasilitasi. Kalau fasilitasnya sudah tidak benar, peluangnya yang mendengar itu juga menjadi tidak benar. Sehingga saya pikir pertemuan ini penting, bahkan kalau kita berani menyebut diri fasilitator dan berani mengambil peran itu, ya nggak cukup hanya satu kali seperti ini membahas empat langsung begitu. Sementara nanti kita akan satu persatu membahas dengan umat yang punya persoalan masing-masing yang sangat berbeda. Bahkan saya menyarankan sebenarnya ya untuk satu bacaan ini satu pertemuan gitu. Kalau memang kita ini mengambil peran fasilitator, karena ini perjanjian lama itu adalah kitab suci yang sangat kontroversial memang kalau dibandingkan perjanjian baru. Perjanjian baru itu enak didengarnya. Perjanjian lama itu memang enak, jujur saja. Tapi kalau kita tidak berhati-hati justru lebih berbahaya karena banyak serangan itu justru kepada perjanjian lama. Mungkin itu yang saya ingin tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh tadi tanya yang mana Pak? Yang 5 yang mana Pak? Ya, di halaman 16. Halaman 16 poin 5. Baik, terima kasih Pak masukannya. Memang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa buat saya ini sangat berat perjanjian lama. Seperti tadi Bapak juga terus terang Bu ya, kita sedang ini sangat sulit buat saya. Memang ketika kata-kata apakah umat beriman tidak akan mengalami hukuman, di tengah kesulitan hidup Nabi Habakuk mengajak kita untuk menjadi orang benar, orang yang percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang dan tidak mengalami hukuman, gitu ya Pak ya. Saya terima bahwa ini pernyataan Bapak, tapi mungkin juga ini yang akan kita bahas tadi bahwa memang sangat baik untuk menjadi kebersamaan. Tapi mungkin saya sedikit mau mengatakan mengapa bahwa menurut saya ya Pak ya, umat beriman itu bukan tidak akan, mungkin saya salah mengenai pengertian hukuman menurut saya. Jadi menurut saya itu hukuman itu sebenarnya cobaan. Kalau jadi bagaimanapun kita beriman kita akan mengalami cobaan, menjadi ujian. Jadi memang seperti kata Bapak bahwa di tengah kesulitan hidup Nabi Habakuk mengajak kita untuk menjadi orang benar, orang yang percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang dan tidak mengalami hukuman. Ini memang
Nama saya Yohanes Satoko, saya dari lingkungan Santro Kelas lingkungan 28. Nah, saya pertanyaannya sebetulnya mirip dengan pertanyaan di depan saya. Saya hanya ingin menambahkan saja. Kalau kita baca memang dari tema yang pertemuan ketiga, menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Jadi kalau saya memahami tema ini seolah-olah bahwa dengan kita menjadi manusia benar, kita tidak akan mengalami hukuman. Tetapi sebagai orang yang beriman, saya percaya bahwa sekalipun kita menjadi orang benar, tidak ada jaminan bahwa hukuman itu tidak akan datang. Saya sependapat pendapat Ibu Tirta bahwa apapun yang kita alami, apakah itu hukuman dan sebagainya, itu adalah merupakan percobaan yang akan membuat iman kita semakin tebal. Saya cuma hanya menambahkan itu saja. Jadi sebagai orang beriman, saya percaya bahwa kalau kita menjadi orang benar, ya mudah-mudahan kita tidak akan mendapat hukuman. Tapi kalaupun sampai ada hukuman, ya saya terima bahwa itu hanya sebagai cobaan yang akan membuat iman saya menjadi lebih kuat. Itu mungkin pendapat pribadi saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Silakan, tadi ada satu lagi. Saya masih dari lingkungan 13. Saya ingin bertanya itu yang pertanyaan halaman nomor 2. Jadi sebenarnya pertanyaan itu maksudnya apa ya? Saya juga kalau membaca kondisi-kondisi seperti apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan orang benar. Jadi maksud pertanyaannya apa sih? Saya bingung gitu. Ya kan nanti kalau orang lain saya bingung pertanyaannya, nanti teman-teman yang datang juga menjawab, saya juga bingung ya. Takutnya daripada saya bingung gitu. Jadi pertanyaan ini bukan dari saya. Ya, Jadi kita bahas dan nanti kita bakal ditanya gitu ya. tapi kalau kita kembali kita sharing ya Bu ya. Kalau saya lihat ini kan yang membuat ini kan luar biasa ini orang-orang pintar, bukan seperti kita ya orang apa, bukan seperti saya tepatnya awam. Kondisi-kondisi seperti apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan orang benar? Ini sebetulnya memang kita bisa sharing di lingkungan. Karena kalau menurut saya ini betul-betul akan menjadi hasil sharing, karena orang akan mendapat memberikan pengertian orang benar itu yang berbeda-beda. Kalau yang tadi kita lihat kan di bacaan sebelumnya, orang benar itu seperti apa sih? Orang yang berpengharapan. Boleh naik Bang? Yang tadi ada di atas Bang. Aku lagi kayaknya dari sebelumnya. Sebelum pertanyaan Bang. Nah ini, orang benar adalah yang hidup berkat imannya. Jadi kalau pertanyaannya hal-hal manusiawi seperti apa, ya kondisi kondisi seperti apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan orang benar. Justru menurut saya di sini sharingnya, karena kan orang benar adalah orang yang hidup berkat imannya. Nah, iman setiap orang atau bagaimana orang memandang dia hidup menjauh dari iman ini, kayaknya yang kita akan baca pas-pasnya kita akan bagi sama-sama. Mungkin kalau kita sharing di sini sama-sama, mungkin saya berpendapat orang yang seperti tadi contoh saya, orang yang jauh dari imannya itu kalau nggak dibaptis ya berarti kan dia bukan orang Kristen dong, meskipun dia hidup secara Kristen mungkin ya. Tapi mungkin yang lain berpendapat orang yang benar adalah orang yang hidup berkat imannya, ya dia percaya ketika dibaptis lahir jadi Katolik ya dia terus menjadi Katolik, bisa juga begitu. Jadi mungkin pertanyaannya seperti itu. Jadi itu memang sharing. Apapun saya rasa kita bisa terima seperti pendapat hari ini, pendapat A, B, saya dan sebagainya itu bisa berbeda. Tapi yang kita utamakan adalah apa yang kita sharing itu menjadi iman supaya kita semakin mau mendalami kitab suci dan semakin sadar untuk hidup sebagai orang Kristen. Kira-kira gitu, oke? Ya. Kenapa? Oke sih. Terima kasih. Oke. Sudah? Sudah sana? Ya, oke. Berat. Saya sudah nama saya Aji, saya dari lingkungan Santo Ignatius. Mau nanya, ini kan ada 4 tema. Apakah 4 tema itu berarti harus ada 4 pertemuan?
atau boleh misalkan misalkan ada tema apel satu pertemuan misalnya. Itu terserah pada lingkungan masing-masing. Ya. Kalau memungkinkan empat-empatnya harus diadakan. Tapi kalau sampai tidak memungkinkan, seperti Mas Aji bilang, mungkin dirata jadi satu dengan dua kan ada tadi ibu siapa juga bicara pada saya seperti itu bisa saja, tapi pesan dari atasannya tidak dilakukan seperti itu. Jadi kalau nggak bisa, misalnya ya pertemuan satu terus duanya enggak langsung loncat ketiga juga nggak apa-apa. Tapi mungkin ada sedikit penjelasan lah. Ya, pertemuan hari ini sangat menarik. Biasanya jarang sekali yang bertanya, cepat-cepat pulang semua. Tapi hari ini sungguh sangat hidup pertemuannya dan membawa banyak masukan bagi saya juga, bagi saya pribadi dan MK2S. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih lagi. Masih ada? Oke. Masih ada yang penasaran Bu Tirta? Sebentar. Daripada nggak tidur ya Pak. Tadi kan di textbook ya, yang bahan pertama, kedua pertanyaannya kan sama, terus ternyata ada kesalahan dicatakan. Nah itu tadi buku yang udah dibagi gimana ya? Jadi dibawa pulang aja Pak, buat dibagi-bagi lagi kemarin. Nanti pertanyaan tiganya kita ganti gitu, kita kirim teksnya. Ya tahu sih bukunya saya. Tapi masih enggak. Mungkin ini cuma salah cetak aja Pak. Bukan berarti dia agak kurang beriman, cuma salah cetak. Nggak apa-apa dibagi aja, tapi kan di bagian yang pertanyaan yang pertemuan kedua, nanti mungkin bisa dibagikan di print. Di print lalu ditempel di buku boleh. Ya, ditempel di buku atau di print dibagikan kepada anggota lingkungan juga boleh. Oke, terakhir Pak Presiden tadi kayak misalnya ada peserta itu dalam pertemuan lingkungan, terus tiba-tiba ada pertanyaan yang lumayan kencang gitu Pak tadi. Ya, fasilitator nggak selalu harus bisa kayak tadi diingetin kan, buat pengajar bukan pengkhotbah, bukan pembenaran moral ya Pak tadi. Ketika oh ya untuk dirinya mungkin diarahkan atau fasilitaskan ketemu pastor atau siapa, mungkin beri pesan kalau bisa jawab. Ya sebetulnya kan kita mediator ya Bu, sebetulnya jadi maksudnya ya supaya ada kan kalau udah dibaca begini saya juga senang kan tadi ada masukan-masukan, jadi kita juga berharap dengan pertemuan di lingkungan akan juga ada masukan-masukan ya, mungkin kalau usah nyanyi lagu rungkat semua juga boleh gitu kan, jadi nanti lagunya diganti yang lain boleh ya. Cuma tadi salah satu cara saya untuk memulai adalah dengan membagikan sebagian dari isi ini di lagu apa namanya penyanyi siapa Pak? Happy Asmara. Ya, seperti itu. Oke. Sudah ya semuanya ya aman. Oke. Mungkin tadi yang disebutkan sama Bapak ya, fasilitator adalah alat untuk memfasilitasi gitu ya. Jadi kalau nanti mungkin di dalam lingkungan gitu ya ada tanggapan-tanggapan, sebenarnya senang sih daripada lingkungannya diem, silent gitu ya, hanya menjadi satu arah saja gitu ya. Bersyukur kalau lingkungannya itu hidup gitu ya, banyak pertanyaan gitu ya, banyak sesuatu yang ingin diungkapkan. Nah seperti itu. Nah menyambung dari seperti tadi Bapak sampaikan, nah saya mendengar sekarang tuh fasilitator tidak hanya fasilitator wilayah dan juga fasilitator lingkungan, tapi ada fasilitator paroki, betul? Nah saya mengenal lagi Ibu ke depan, apa tugasnya fasilitator paroki dan siapa saja penghuni di dalamnya? Penghuni di dalamnya. Fasilitator paroki itu adalah diambil dari fasilitator lingkungan dan wilayah. Ya, memang dulu didirikannya sekitar berapa ya Bu Ane, 10 tahun yang lalu ada ya, itu anggotanya tuh Pak Isnadono yang sekarang sudah berpulang, saya, Pak Geri yang sudah tidak tahu entah kemana, Tirta, sama satu lagi Bu Eni. Bu Eni sibuk sekali. Karena itu terus perannya dulu. Jadi mereka membawakan sebagai fasilitator dalam acara seperti ini, dan
mulai membentuk, belum terbentuk dengan benar. Tapi jika ada yang berminat untuk masuk dalam grup fasilitator paroki, silakan. Di sini udah hadir beberapa ya, Bu Tirta, Ibu lalu Ibu Sufi. Jadi kami baru berempat. Jadi siapa aja yang berminat, nanti mungkin ada sedikit pelatihan buat kita para fasilitator paroki. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau di lingkungannya nanti kira-kira ingin ada suasana baru gitu ya, enggak tadi cuma gitu ya. Nah bisa nanti ya menghubungi Yanita. Siapa tahu nanti ada fasilitator paroki yang juga bisa hadir gitu ya. OMK juga bisa hadir ya ke lingkungan gitu kan ya, memberikan suasana yang baru gitu ya. Oke, kayaknya sudah cukup mulai paham semua gitu ya. Kenapa? Brosur yang bertanyakan mulai panas gitu ya, sudah siap untuk mempersiapkan pertemuan ya 1 September. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya. Oke, nanti untuk setiap pertemuannya mungkin dirancang bagaimana supaya bulan kitab suci nasional ini menjadi sesuatu yang menarik di lingkungan gitu ya. Supaya semakin banyak, semoga semakin banyak anak muda ya yang tertarik gitu ya untuk semakin membaca dan mencintai mengenai kitab suci. Gitu ya. Kita sudah dihidupi oleh firman setiap hari, tapi khususnya bulan ini kita lebih lagi supaya kita lebih mendalami mengenai kitab suci. Kita akan pakai bulan ini sebagai bulan kitab suci gitu ya. Dan sebelum kita berpisah, kayaknya lebih cepat gitu ya, berapa menit lagi, 15 menit kalau tidak ada pertanyaan. Mungkin nggak ada pengumuman lagi tambahan, nanti akan disampaikan ada tambahan. Tadi saya sudah mengirim di grup fasilitator link mengenai YouTube-nya untuk bahan-bahan pertemuan ini. Jadi silakan dipelajari dengan Oscar, nanti saya minta ya Oscar fasilitator. Oke, ada Bro Oscar ya. Oke, bisa. Oke, gimana Pak? Boleh. Bapak udah masuk kembali ke grup fasilitator yang baru karena yang lalu udah dihapus Pak. Udah nggak ada yang lama. Jadi sekarang ada yang baru. Ya, ada Bapak coba lihat fasilitator paroki. Fasilitator yang Santo Laurentius Palingku ada ditulisnya Pak. Jadi di grup yang baru itu sudah saya kirim linknya. YouTube-nya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi sudah terjawab itu. Jadi di grup baru Ada boleh. Oke, nanti boleh di belakang yang layar. yang belum punya boleh silakan bilang. Ya, Oke, belum baik. masuk, mungkin belum masuk nanti Bu Tirta saya add lagi. Oke, siap. Jadi yang belum masuk dalam grup boleh hubungi Bu Yanita ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Yanita. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah dan sebelum kita doa penutup saya mau mengundang, ini tadinya mantan ketua Kerikma gitu ya. Saya mau mengundang Ibu Ana sebagai dari DPP harian, anggota 1 membawahi Kerikma dan juga liturgi, betul? Oke. Selamat malam Ibu Bapak semua. Serius banget ya. Kalau membahas Alkitab kayaknya tuh kita tuh jadi membludak gitu ya, panas ya. Puji Tuhan hari ini memang tujuan diadakan pertemuan ini selain untuk sosialisasi bahan bulan kitab suci nasional, mungkin dari K2S atau dari bidang Kerikma atau dari anggota 1 pengen tahu fasilitator tuh banyaknya mana. Ada yang lama, saya tahu wajah-wajah lama, yang baru juga ada ya. Tadi Bu Yanita udah ditanya apakah perlu untuk sosialisasi APP? Kuesioner. Jadi sebetulnya arahan dari keuskupan itu sudah dikirim video. Apakah itu cukup?
yang belum disebutkan oleh Bu Yanita adalah kita sosialisasi ikut ke keuskupan. Jadi misalnya saya, Bu Yanita, Ibu Mega waktu itu dengan Pak Is almarhum ikut ke keuskupan mendapat materi seperti ini. Lalu di paroki kita memfasilitasi fasilitator lingkungan gitu. Nah mungkin Bu Yanita dengan tingkat 2S akan membentuk fasilitator paroki kembali gitu. Jadi silakan mendaftar ya Bu Yanita, siapa yang berminat, tapi memang tugasnya skupnya ke arah keuskupan gitu. Itu 3 poin yang saya mau sampaikan, dan tetap bahwa ini tuh memang satu Alkitab yang dibahas di lingkungan, tidak ada benar dan salah. Jadi memang sharing diutamakan, intinya tidak boleh menyalahkan lah kalau kita menjawabnya tidak benar. Tapi kalau ada apa-apa silakan lari ke K2S. Kalau K2S juga tidak bisa menjawab, diarahkan kepada pastor pendamping. Pastor pendampingnya adalah pastor negara untuk bidang kerikma tahun ini. Gitu. Lalu kalau mau meminta fasilitator paroki untuk datang ke lingkungan, itu silakan dikomunikasikan dengan ketua K2S. Lalu kalau mau mengundang pastor, tim pastores untuk datang ke lingkungan, silakan ketua lingkungan menghubungi langsung ke pastor yang akan diminta. Seperti itu. Ya, cukup jelas dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan via WA atau. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ana. Boleh tepuk tangannya, boleh. Oke ya, sudah mulai gelisah kiri dan kanan gitu ya. Oke Bapak Ibu, sudah selesai pertemuan kita ya. Cepat ternyata pertemuan BKSN itu 1 bulan kita beresnya selama 2 jam. Tapi kayak gitu ya di lingkungan ya, pertemuan 2 jam langsung di babak 4 ya. Oke, tadi sesuai arahannya kalau bisa 1 bab 1 pertemuan seperti itu ya. Dan kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Saya mengundang kembali ketua dari K2S, Bu Yanita. Memberikan penghormatan kepada Allah dengan berdiri. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Banyak dari kami mungkin yang masih belum mengerti, termasuk saya sendiri sebagai fasilitator di paroki. Berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, dan tuntunlah kami agar kami bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru lewat bacaan-bacaan Alkitab yang kita bisa baca setiap hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, jikalau dalam menyampaikan ada kesalahan-kesalahan, tapi Bapa yang akan memberi penerangan pada kami satu persatu untuk dapat menyampaikan apa yang Bapak maksud kepada semua rekan-rekan umat-umat di paroki. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini yang Bapak perkenankan terselenggara. Sebentar kami semua akan pulang. Kiranya Bapak menyertai